Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan muliakan Buya Yahya beserta pengurus Masjid Al-Qurdi dan pengurus Majelis Al-Bajai Brebes. Semoga selalu istiqomah membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang ingin saya tanyakan Buya, misal kita sebagai seorang pencari sumbangan untuk kegiatan sosial, apakah kita diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari hasil sumbangan tersebut sekedarnya, misal sumbangan sosial untuk bencana alam atau yang sebentar lagi buka, atau apakah kita diperbolehkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumbangan untuk masjid tidak boleh digunakan untuk apapun. Sumbangan untuk buka tidak boleh digunakan untuk apapun. Sumbangan untuk bencana alam harus digunakan untuk bencana alam. Akan tapi jika ada orang, dia memang ditugaskan oleh tim untuk mencari dana sumbangan, ya kan, maka dia boleh boleh diberikan, bukan mengambil seenaknya. Bukan saya mencari lalu saya ngambil sendiri, itu namanya bisa curang nanti. Jadi kita membuat tim dipimpin oleh Ustaz Salahuddin, lalu membebaskan untuk cari sumbangan dan sebagainya, keliling. Itu semua hanya berhak mendapatkan ujratul mithli, gaji sebagai gaji layaknya dia sehari kerja berapa. Nggak boleh pakai persen, enak aja. Jadi pencari dana masjid dapat persen, tak taunya di satu tempat saya membantu masjid 1 miliar. Bisa itu. Jadi ujratul misli. Jadi bekerja, saya kerja, saya akan keliling kerja, ya 50.000 hanya untuk sebagai dia bekerja di situ, nggak boleh lebih dari itu. Ini banyak dimanfaatkan, dia yang membuat program, dia yang motong-motong sendiri. Bisa itu, haram hukumnya. Jadi ujratul mithli adalah ujrah mithli, itu gaji orang yang umumnya dia itu berapa kalau kerja sehari. Nggak boleh seenaknya. Kan pernah suatu masjid itu dibuat sistem kayak manajemen apa itu persentase, yang bisa mencari dana tapi dapat persen. Ia akan terasa menguntungkan masjid kalau memang orangnya keliling cari duit begitu kan. Tahu-tahu ya rezeki nomplok, ada orang ngomong, ya sudah saya transfer 3 miliar, saya beresin masjidnya. 3 miliar, wah dapat berapa? 750 juta. Tidak boleh itu. Makanya masjid Anda bekerja. Kalau Anda misalnya bekerja untuk masjid, adalah bisa diambilkan ujratul mithli, dan itu pun Anda diizinkan oleh tim masjid. Bukan tiba-tiba Anda keliling lalu Anda motong, enggak. Misalnya pengurus masjid di sini, misalnya Ustaz Salahuddin atau siapa, gimana Ustaz untuk cari dana, gimana? Harus keliling. Ustaz saya itu pengen keliling. Memang dia berbakat keliling, komunikasi dengan orang baik dan sebagainya. Cuma di sisi lain dia harus pergi ke sawah. Kalau ke sawah berapa sehari? 50.000, ya sudah keliling 50.000. Seperti itu. Cuman bagi Anda, hendaknya Anda warok, bekerjalah bukan di tempat tersebut. Akan tapi mungkin Anda sangat dibutuhkan, karena mungkin Anda punya keahlian, Anda punya komunikasi banyak, Anda bisa diduga mendapatkan hasil, maka Anda boleh bekerja di situ dan mendapatkan gaji namanya ujratul mithli. Sama penggalangan dana bencana alam dan sebagainya, itu hanya ujratul mithli. Misalnya untuk mengantarkan dana ke sana, ya kan, ya gitu, itu ya wajar, karena nggak akan sampai dana kecuali dia pembagiannya. Ujratul mithli hanya selayaknya saja, selayaknya. Kalau dia pergi berapa gajinya sehari, dibelikan tiketnya, selesai. Bukan dibikin seenaknya sendiri seperti itu ya. Hati-hati urusan haknya orang, apalagi orang-orang yang lemah tadi, orang yang tertimpa musibah dan sebagainya, kita kecurangan. Bahkan ada kecurangan penggalangan dana sebanyak-banyaknya tapi tidak nyampe kepada fakir miskin. Naudzubillah kalau ada orang manusia, kalau ada manusia semacam itu. Penjahat kalah. Penjahat itu ngerampok tempatnya orang kaya kadang, tapi ini merampok miliknya orang lemah. Penjahatnya penjahat dia, biarpun kadang pakai kopiah putih, ada pakai jubah. Naudzubillah, dana sumbangan tidak nyampe dimakan sendiri. Penjahatnya penjahat, ya, miliknya orang fakir dirampok. Termasuk ngurus zakat, kalau salah itu penjahatnya penjahat. Makanya kalau orang rampok biasanya nggak akan rampok tempatnya orang fakir, ya, pasti orang nggak kaya, habis hartanya hanya yang di kantongnya saja, di rekening masih banyak dia. Tapi orang fakir harta satu-satunya dirampok gara-gara salah menyalurkan zakat. Hati-hati, gara-gara dana bantuan tidak nyampe kepada dia.
Naudzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari kezaliman. Wallahu a'lam bishawab.